Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 001 JDT. Sudah siap. Kai, panggil Mona. Kenapa, Mon? Tanya perempuan bernama Kayla. 1. Aku udah daftar koas di negara B, kamu gimana? Tanya Mona. Aku pengen cari deket sini, tapi kayaknya ayahku pengen aku koas di negara A deh, ucap Kayla. Pulang kampung dong berarti kamu, ucap Mona. Aku udah 3 tahun gak pulang, mungkin karena itu ayah pengen aku koas di sana, ucap Kayla. Gak apa-apa, kamu koas di sana aja. Lagi pula, ayah kamu kan pasti bakal cariin rumah sakit yang bagus buat kamu, ucap Mona. Tapi aku gak pengen di sana. Aku lebih suka di sini, ucap Kayla. Terus gimana? Tanya Mona. Nah itu, aku juga bingung, jawab Kayla. Kamu harus segera putusan soalnya ada batas waktu buat daftar tahun ini. Kalau kamu telat harus nunggu periode selanjutnya, belum nanti kamu kena sanksi, ucap Mona. Makanya aku bingung, menurutmu aku ikutin apa kata ayah atau gimana ya? Tanya Kayla. Kalau saranku sih, kamu ikutin kata ayah kamu, saran Mona. Gitu ya, berarti nanti kita gak ketemu dong, ucap Kayla. Pasti bakal kangen sih, aku minggu depan udah berangkat ke negara B, ucap Mona. Loh kok cepet banget? Tanya Kayla. Lia, aku daftarnya udah agak lama sih sebenarnya. Tapi, baru ketemu kamu hari ini, makanya aku baru ngasih tahu hari ini, ucap Mona. Selamat bekerja ya, semoga koas kamu lancar dan segera dapat gelar, ucap Kayla. Amin, kamu juga ya. Pokoknya kamu harus segera buat keputusan, ucap Mona. Lia, aku kayaknya bakal putusin besok deh, Mon. Aku butuh waktu buat mikir lagi. Soalnya ini bener-bener penting banget buat masa depan aku, ujar Kayla sambil menghela napas. Mona menepuk pelan bahu Kayla. Ya udah, jangan terlalu dipikirin, Kay. Pokoknya kamu harus semangat ya. Apapun keputusanmu, aku dukung. Lagi pula, negara A sama negara B kan gak jauh-jauh banget. Kita masih bisa video callan, hibur Mona dengan senyum. Kayla tersenyum tipis. Makasih ya, Mon. Kamu memang terbaik, ucap Kayla. Lia, kalau gitu, aku duluan ya, Kay. Aku mau packing dan siap-siap buat keberangkatan, pamit Mona sambil berdiri. 2. Hati-hati, Mon. Kabarin aku kalau sudah sampai, pesan Kayla. Pasti. Sampai ketemu lagi, Kay. Seru Mona sambil melambaikan tangan, lalu berjalan meninggalkan kantin kampus. Kayla memandangi kepergian Mona hingga hilang di tikungan. Ia kembali merenungkan perkataan ayahnya dan perasaannya sendiri. Negara A adalah tanah kelahirannya, tempat keluarganya berada. Tentu saja, koas di sana berarti ia bisa berkumpul lagi dengan keluarga yang sudah 3 tahun hanya ditemui via layar ponsel. Namun, ia merasa lebih nyaman dan betah di negara C. Rumah sakit I Negara juga terkenal memiliki program koas yang sangat baik. Malam harinya, ketika Kayla berada di apartemennya, tiba-tiba bel berbunyi dan Kayla segera membuka pintu tersebut. Ketika Kayla membuka pintu, betapa terkejutnya Kayla ketika melihat keluarganya di sana. Loh, ayah kok di sini? Tanya Kayla dan memeluk sang ayah. Ayah sama bunda kangen sama kamu, ucap ayah Demian. Kan bulan lalu ayah udah kesini, ucap Kayla. Namanya kangen sayang, ucap ayah Demian.
Ayah di sini berapa lama? Tanya Kayla. Mungkin 1 minggu, ucap ayah Demian dan diangguki Kayla. Suasana malam yang biasanya sepi, berubah menjadi lebih ramai dengan canda tawa ayah Demian dan bunda Anya. Hidup Kayla begitu sempurna, ia memiliki keluarga yang harmonis. Apapun yang ia mau selalu terpenuhi, hidupnya tidak pernah susah dan Kayla sangat bersyukur akan hal itu. Kayla, panggil ayah Demian. Lia, yah. Jawab Kayla. Sebenarnya ada yang mau ayah bicarakan sama kamu, ucap ayah Demian. Apa? Yah. Tanya Kayla. Kamu tahu Om Bastian kan? Tanya ayah Demian. Lia, jawab Kayla. Ayah ingin mengenalkan kamu dengan anaknya Om Bastian, namanya Arthur, ucap ayah Demian. Anaknya Om Bastian. Bukannya Om Bastian cuma punya Joanna, ya, ucap Kayla. Om Bastian punya anak lagi cowok, ya, kakaknya Joanna itu namanya Arthur, ucap ayah Demian. Cuma kenalan aja kan? Tanya Kayla. Lia, cuma kenalan aja, ucap ayah Demian. 3. Ya udah, Kayla mau, ucap Kayla. Besok kita akan makan bareng mereka, sekalian kamu biar kenal sama Arthur, ucap ayah Demian. Loh, langsung besok? Yah. Apa gak kecepatan? Tanya Kayla. Gak sayang, justru lebih cepat lebih baik, ucap ayah Demian. Aku kirain nanti setelah aku koas, ucap Kayla. Gak apa-apa, kan cuma kenalan, ucap ayah Demian dan diangguki Kayla. Keesokan harinya, Kayla sudah cantik dengan setelan two-piece, di mana Kayla menggunakan atasan crop berkerah berpotongan crop dengan lengan pendek dan kancing depan besar dan memiliki detail tekstur pada bagian bahu yang ia padukan dengan rok A-line mini, rok dengan pinggang tinggi yang melebar ke bawah memberikan siluet klasik dan feminim. Cantik banget anak bunda, ucap bunda Anya. Bunda baru tahu ya kalau punya anak secantik Kayla, ucap Kayla. Bisa aja kamu ini, ayo kita berangkat. Ayah sudah menunggu di mobil, ucap bunda Anya dan diangki Kayla. Kayla mengikuti bunda Anya keluar dari apartemen menuju mobil. Di sana, ayah Demian sudah menunggu di kursi pengemudi. Sudah siap? Tanya ayah Demian sambil tersenyum dari balik kemudi. Siap? Yah, jawab Kayla dengan sedikit gugup. Kayla tahu ini hanya perkenalan, tetapi entah mengapa ia merasa seperti akan menjalani wawancara penting. Perjalanan menuju restoran terasa cukup singkat, meski dihiasi obrolan ringan antara ayah Demian dan bunda Anya. Kayla lebih banyak diam, sesekali melirik pemandangan di luar jendela. Pikirannya masih berkelana antara pilihan tempat koas dan pertemuan yang akan datang. Mereka tiba di sebuah restoran mewah yang begitu berkelas. Ayah Demian memimpin bunda Anya dan Kayla mengikuti di belakangnya. Kedatangan mereka disambut oleh seorang pelayan yang mengantar mereka ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, sudah ada sepasang suami istri parubaya yang langsung berdiri menyambut kedatangan keluarga Kayla. Demian, Anya. Senang sekali kalian sudah sampai, sapa Om Bastian dengan senyum lebar dan langsung berpelukan dengan ayah Demian. Kami juga senang, Bas. Sudah lama sekali kita tidak makan malam bersama, balas ayah Demian. Om Bastian kemudian menyalami bunda Anya, lalu matanya beralih pada Kayla. Wah, ini pasti Kayla, ya. Sudah besar dan cantik sekali. Terakhir ketemu kamu masih SMP, pujinya. 4. Selamat malam, Om Bastian, Tante Emma, sapa Kayla dengan sopan sambil menyalami keduanya. Setelah basa-basi, mereka semua duduk. Om Bastian dan Tante Emma tampak akrab dan hangat membuat suasana tidak terlalu kaku. Arthur akan segera tiba, dia tadi ada urusan sebentar yang tidak bisa ditinggalkan, jelas Tante Emma.
Bersambung. 5. Perjodohan. Tidak masalah, Emma. Kita bisa pesan minuman dulu, ujar Bunda Anya. Mereka pun mulai berbincang santai, mulai dari bisnis hingga rencana liburan. Kayla menyimak dengan tenang, sesekali menambahkan komentar jika ditanya. Tepat saat pelayan datang membawa minuman, pintu ruangan terbuka dan masuklah seorang pria tinggi dengan postur tegap. Kayla refleks menoleh ke arah pintu. Pria itu memiliki wajah yang tegas, rahang yang kuat dan tatapan mata yang tajam. Arthur mengenakan kemeja biru navy yang tergulung hingga siku, menampilkan lengan kekar. Maaf, Pak, Ma. Arthur terlambat, ucap pria itu dengan suara bariton yang dalam. Tidak apa-apa, Arthur. Ayo sini, kenalan, kata Om Bastian sambil menunjuk ke arah meja. Pria itu bernama Arthur itu berjalan mendekat, matanya tidak sengaja bersua dengan mata Kayla sejenak dan Kayla tiba-tiba merasa gugup dan takut ketika melihat Arthur. Perkenalkan, ini Arthur. Dan Arthur, ini Om Demian, Tante Anya, dan ini Kayla, ujar Om Bastian. Arthur menyalami ayah Demian dan Bunda Anya dengan hormat, lalu beralih kepada Kayla. Hanya singkat, namun berhasil membuat Kayla ketakutan setengah mati. Mereka pun menikmati makanan yang disajikan di restoran tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan obrolan kedua keluarga hingga suara Om Bastian menghentikan obrolan mereka. Jadi, bagaimana tentang pernikahan Kayla dan Arthur? Tanya Om Bastian. Kita adakan secepatnya saja, mereka berdua kan juga sudah berkenalan, jawab ayah Demian. Kayla yang mendengar hal itu pun terkejut karena yang ia tahu jika pertemuan kali ini ia hanya berkenalan dengan Arthur, bukan membahas tentang pernikahan. Tunggu, maksudnya apa ya Om? Tanya Kayla. Loh, ayah kamu belum bilang ke kamu kalau pertemuan ini kami menjodohkan kamu dengan Arthur dan kalian akan segera menikah? Tanya Om Bastian. Sudah, aku sudah bilang ke Kayla. Tapi, sepertinya Kayla lupa, jawab ayah Demian. Kayla yang mendengar jawaban ayah Demian pun bingung, ia menatap sang ayah dan ayah Demian membalasnya dengan mengangguk serta tersenyum. Jadi, bagaimana? Tante gak sabar loh punya menantu secantik Kayla, tanya Tante Emma. Kamu gimana Arthur? Tanya Om Bastian. Arthur sudah setuju dengan penjodohan ini, jadi papa tinggal tanya Kayla, dia mau atau gak, jawab Arthur dengan tatapan datar. Gimana Kayla? Tanya Om Bastian. 6. Kayla yang mendapat pertanyaan itu pun bingung, ia belum siap menikah karena masih ada masa depan yang harus ia kejar. Melihat keraguan pada Kayla, Om Bastian pun tersenyum dan mengerti. Om tahu kamu pasti bingung kan? Karena kamu masih harus mengejar pendidikan kamu, tapi kamu tidak perlu khawatir karena Arthur akan mendukung kamu. Kamu tetap bisa melanjutkan impian kamu meskipun kamu sudah menikah, iya kan Arthur? Tanya Om Bastian. Iya, jawab Arthur. Jadi, gimana sayang? Tanya Tante Emma. Aku harus gimana ini? Aku terima atau aku tolak? Tapi, aku belum siap menikah, batin Kayla. Kayla menarik napas dalam-dalam, menatap sejenak pada Om Bastian dan Tante Emma yang penuh harap padanya. Kayla. Panggil Bunda Anya lembut, seolah memberi dukungan tanpa memaksa. Kayla tahu, menolak perjodohan di depan dua keluarga besar yang terlihat sangat antusias dan sudah bersepakat ini akan terasa sangat tidak enak, terutama bagi ayah Demian yang sudah membohonginya. Lalu Kayla melihat senyum ayah Demian yang terlihat meyakinkan dan penuh harap, Kayla menghela napas pasrah dan memaksakan diri untuk tersenyum. Baik, Om, Tante. Kayla setuju, jawab Kayla dengan suara yang nyaris berbisik namun terdengar jelas di ruangan hening itu. Senyum lebar langsung merekah di wajah Bunda Anya, Om Bastian, dan Tante Emma,
suasana yang tadinya tegang tiba-tiba menjadi lebih hangat dan ceria. Tante Emma beranjak dari kursinya, berjalan mendekati Kayla dan memeluknya erat. "Selamat datang di keluarga kami, sayang. Tante sudah menganggapmu seperti anak sendiri," bisiknya tulus. Arthur yang sedari tadi hanya diam, kini mengangguk tipis ke arah ayahnya. Reaksi yang sangat minim, namun cukup bagi Om Bastian. "Baiklah, karena semuanya sudah sepakat, bagaimana kalau kita bicarakan tanggal pernikahan dan persiapannya?" usul ayah Demian, tampak lega dan bahagia. Pembicaraan pun berlanjut membahas rencana pernikahan. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan dalam waktu 1 bulan ke depan, dengan alasan agar ketika Kayla koas di negara A, dia ada yang menjaga. Kayla hanya menyimak obrolan tersebut dan ia baru tahu jika Arthur adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit di negara A, tapi Kayla tidak bertanya lebih lanjut karena Kayla masih takut pada Arthur. Tepat sebelum pertemuan berakhir, saat semua orang sibuk membereskan barang, Bunda Anya menarik tangan Kayla sedikit menjauh. "Kayla, sayang. Kenapa tadi kamu terlihat takut sekali saat melihat Arthur?" tanya Bunda Anya dengan nada khawatir. Kayla terdiam, ia bingung untuk menjelaskan rasa takutnya yang datang secara tiba-tiba, seolah ia merasakan aura. 7. Berbahaya dari Arthur. Tidak, Bun. Mungkin hanya gugup karena baru pertama bertemu, jawab Kayla berbohong sambil memaksakan senyumnya. Bunda Anya mengelus pipi Kayla dengan lembut, "Bunda harap kamu tidak menyembunyikan apapun. Arthur memang terlihat serius dan tegas, tapi dia anak yang baik. Kamu jangan takut, ya," ucap Bunda Anya dan diangguki Kayla. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, Kayla dan kedua orang tuanya meninggalkan restoran. Di dalam mobil, Bunda Anya dan Ayah Demian tampak sangat bahagia. "Terima kasih ya Kayla, Karema sudah mau menerima perjodohan ini," ucap Ayah Demian. "Kenapa Ayah gak bilang dari awal kalau ini perjodohan, bukan hanya perkenalan?" tanya Kayla dengan nada kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Ayah Demian menghela napas. "Maafin Ayah, ya sayang. Ayah tahu kamu akan menolak jika Ayah bilang ini perjodohan, jadi Ayah terpaksa bohong sama kamu," ucap Ayah Demian. "Tapi, kenapa harus buru-buru? Apa gak bisa setelah aku jadi dokter?" tanya Kayla. "Ayah sama Bunda gak bisa terus menjaga kamu dan satu-satunya cara yang paling tepat adalah menikahkan kamu dengan pria yang Ayah yakin dia adalah pria terbaik buat kamu dan pria itu adalah Arthur. Lagi pula kan Arthur juga tinggal di negara A, jadi nanti pas kamu koas di sana, kamu ada yang jagain dan Ayah gak akan khawatir lagi," ucap Ayah Demian. Kayla terdiam. "Ayah mau kemana? Kenapa Ayah gak bisa jagain Kayla?" tanya Kayla. "Kayla, Ayah pernah bilang sama kamu kan kalau Ayah sama Bunda mau pindah ke daerah pedesaan dan menikmati masa tahu di sana. Ayah ingin mewujudkan impian Ayah dan Bunda. Kamu dan Kak Adrian sudah bahagia dan sekarang giliran Ayah sama Bunda yang ingin berduaan," ucap Ayah Demian. Mendengar jawaban Ayah Demian, Kayla pun mengerti dan ikhlas menerima perjodohan ini. Bersambung. 8. Jangan kasar-kasar. Hari terus berlalu, akhirnya hari yang tidak ditunggu Kayla pun tiba. Hari ini ia akan menikah dengan pria yang baru ia kenal 1 bulan lalu. Pernikahan yang begitu mendadak dan terburu-buru, padahal Kayla tengah fokus PDA pendidikannya. Pernikahan Kayla dan Arthur dilaksanakan di gereja yang tak jauh dari apartemen Kayla. Tidak ada resepsi, tidak ada acara besar, hanya makan-makan sederhana yang dilakukan kedua keluarga di apartemen Kayla, di mana apartemen Kayla memang terbilang cukup besar. Skip. Janji suci antara Kayla dan Arthur pun berjalan lancar. Saat ini keduanya sudah sah menjadi suami istri.
Setelah pemberkatan Arthur hanya diam, tidak ada obrolan di antara keduanya. Arthur hanya akan bicara jika Papa Bastian dan Mama Emma mengajakannya bicara, selebihnya ia hanya diam. Saat ini, Arthur, Kayla dan seluruh keluarga keduanya sudah berada di apartemen Kayla. Apartemennya bagus ya, luas juga, ucap Mama Emma. Aku suruh Kayla cari apartemen yang besar biar dia enak tinggalnya di sini, ucap Ayah Demian. Acara pun terus berlanjut, Arthur dan Kayla duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Mereka hanya diam ketika orang-orang asik mengobrol hingga Mama Emma pun menghampiri mereka. 2. Arthur, jangan diam aja. Itu Kayla diajak ngobrol, ucap Mama Emma. Iya, jawab Arthur. Setelah itu, Arthur menoleh Kayla. Ada apa? Tanya Kayla yang begitu gugup karena Arthur menatapnya dengan tatapan tajam seolah ingin menguliti Kayla. Mau makan? Tanya Arthur. Gak, aku kenyang, jawab Kayla. Kenyang. Kapan makannya? Tanya Arthur. Tadi pagi sebelum ke gereja, jawab Kayla asal. Ya sudah, ucap Arthur lalu berdiri dan pergi ke meja makan. Di meja makan, Mama Emma melihat Arthur yang menghampirinya dan mengambil makanan yang disediakan di meja tersebut. Mana Kayla? Tanya Mama Emma. Di ruang tamu, gak amu makan katanya udah kenyang. Jawab Arthur. Harusnya kamu paksa lagi, perempuan itu mainnya dipaksa, ucap Mama Emma dan pergi ke ruang tamu untuk menemani Kayla. Di sisi lain, Kayla melihat Arthur yang berjalan menjauh menuju meja makan hanya bisa menghela napas panjang. 9. Rasanya oksigen di sekitarnya baru saja kembali setelah pria itu beranjak. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama karena Mama Emma justru mendekat dan duduk di samping Kayla, menggantikan posisi anaknya tadi. Kayla sayang, Arthur memang begitu. Dia kaku dan tidak pandai berbasa-basi, tapi dia perhatian dengan caranya sendiri, ucap Mama Emma sambil mengelus tangan Kayla lembut. Kayla hanya tersenyum tipis, tidak berani menyanggah. Perhatian. Dia bahkan tidak bertanya kenapa aku takut padanya, batin Kayla. Lia, Ma, jawab Kayla. Sedangkan, di meja makan Arthur terlihat tenang menyantap makanannya. Gerakannya sangat rapi dan efisien, mencerminkan kedisiplinannya sebagai seorang dokter. Meskipun sedang makan, auranya tetap mendominasi ruangan dan sesekali ia menjawab pertanyaan Ayah Demian dengan anggukan dan memberikan jawaban singkat 1 atau 2 kata. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan semua keluarga pun memutuskan untuk menginap di hotel. Mereka ingin memberikan waktu untuk Kayla dan Arthur saling mengenal, karena itu tidak ada yang menginap di apartemen Kayla. Ingat Arthur jangan kasar-kasar, kasihan Kayla, ucap Mama Emma. Kayla yang mendengarnya pun wajahnya terasa panas, sedangkan Arthur tampak biasa saja bahkan Arthur membalas perkataan Mama Emma. Lia, nanti Arthur pelan-pelan, jawab Arthur. Bunda gak sabar pengen punya cucu, ucap bundaannya. Lia, sama ya Jeng, ucap Mama Emma. Pa, bawa Mama pergi, ucap Arthur pada Papa Bastian. Hahaha, iya. Kita pergi dulu ya, pamit Papa Bastian. Ingat, yang nurut sama suami ya, ucap Ayah Demian. Lia, ya. Ayah sehat-sehat ya, jangan lupain Kayla, ucap Kayla. Gak akan, mana bisa ayah lupain putri kesayangan ayah ini, ayah pergi dulu ya. Arthur, jagain anak ayah, awas kalau sampai anak ayah terluka, ucap Ayah Demian. Lia, yah. Arthur gak akan pernah lukai Kayla, ucap Arthur. Bagus, ayah pegang janji kamu, ucap Ayah Demian lalu pergi dari apartemen Kayla.
Apartemen yang tadi ramai kini mendadak sunyi senyap, hanya ada Kayla dan Arthur yang berdiri di ruang tengah. Aku mau bersih-bersih dulu, ucap Kayla yang memecah keheningan. Kayla segera masuk ke kamarnya, yang kini juga menjadi kamar Arthur. Di dalam kamar, Kayla melihat koper Arthur yang sudah diletakkan di sudut ruangan. Rasanya aneh melihat barang milik pria asing di ruang pribadinya. Setelah mandi dan berganti pakaian dengan piyama panjang yang tertutup rapat, Kayla keluar dan mendapati Arthur sedang duduk di tepi ranjang, baru saja selesai melepas kemejanya. 10. Kayla mematung di ambang pintu kamar mandi, punggung tegak Arthur dengan otot yang kokoh terlihat sangat jelas dan Kayla refleks membuang muka. Sudah selesai? Tanya Arthur tanpa menoleh. Sudah, jawab Kayla pelan. Arthur berdiri dan mengambil handuk lalu berjalan melewati Kayla untuk masuk ke kamar mandi. Saat pria itu lewat, aroma parfum Woody bercampur aroma maskulin yang kuat tercium oleh Kayla, membuat jantungnya berdegup tak karuan. Tak lama kemudian, Arthur keluar hanya dengan mengenakan celana panjang kaos. Ia naik ke atas ranjang dan bersandar pada kepala tempat tidur. Kayla masih berdiri kaku di sisi lain tempat tidur. Tidurlah, aku tidak akan memintanya. Aku terlalu capek hari ini, ucap Arthur. Kayla pun naik ke ranjang dengan sangat hati-hati. Ia tidur di posisi paling pinggir, bahkan hampir jatuh dari ranjang karena terlalu takut bersentuhan dengan Arthur. Jangan tidur terlalu pinggir, nanti kamu jatuh. Suara bariton Arthur tiba-tiba terdengar di kegelapan dan membuat Kayla tersentak. Iya, jawab Kayla singkat, namun ia tetap tidak bergeser. Melihat Kayla yang masih berada di posisinya, Arthur pun kesal. Geser ke sini, aku tidak akan meminta apa-apa darimu, ucap Arthur. Lia, ini sudah pas kok, ucap Kayla. Pas apanya? Udah mau jatuh gitu, batin Arthur. Karena merasa gemas dengan Kayla, Arthur mendekati Kayla dan memeluk Kayla dari belakang lalu menariknya hingga posisi mereka saat ini berada di tengah kasur. Kayla yang terkejut pun masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Ketika ia sadar dan ingin menjauh dari Arthur, Arthur sudah menahan pinggangnya. Sudah, jangan bergerak, hari ini adalah hari yang melelahkan. Jadi cepat tidur, ucap Arthur yang masih memeluk Kayla dari belakang. Kayla yang tidak bisa menjauh dari Arthur pun hanya pasrah dan memejamkan matanya hingga ia terlelap di pelukan sang suami yang baru saja ia nikahi hari ini. Bersambung. 11. Hari terakhir. Keesokan paginya, suara alarm dari ponsel Arthur membangunkan Kayla. Kayla pun perlahan-lahan bangun dan begitu ia sudah membuka matanya, ia melihat Arthur yang sudah rapi. Kamu mau kemana? Tanya Kayla dengan suara serak khas orang bangun tidur. Arthur sedang mengancingkan lengan kemejanya pun menoleh pada Kayla. Aku harus kembali ke negara pagi ini. Ada operasi darurat yang tidak bisa ditinggalkan dan ada urusan rumah sakit yang mendesak, ucap Arthur. Kayla mengubah posisinya menjadi duduk, merasa sedikit linglung karena belum sadar sepenuhnya. Sekarang. Tapi ini baru sehari setelah kita. Ucapan Kayla terhenti lantaran Arthur yang menyelanya. Kamu tahu kan kalau jadwal dokter bedah tidak bisa ditebak, aku sudah meninggalkan uang bulanan di meja makan. Gunakan dengan bijak, selesaikan urusan administrasimu di sini secepat mungkin lalu susul aku ke negara A. Mengerti? Ucap Arthur yang bermakna perintah untuk Kayla. Tanpa sadar Kayla pun mengangguk pelan, ada rasa lega karena ia tidak harus menghadapi kecanggungan ini setiap hari untuk sementara waktu, namun ada juga rasa sesak karena merasa ditinggalkan begitu saja. Arthur terdiam sejenak, menatap wajah Kayla yang tampak pucat. Secara mengejutkan, ia mengulurkan tangan dan mengusap puncak kepala Kayla sekilas, sebuah gestur yang sangat cepat bahkan hampir seperti tidak terjadi. Jaga dirimu baik-baik di sini, jangan lupa hubungi aku kalau ada apa-apa, ucap Arthur.
Sebelum Kayla sempat menjawab, Arthur sudah menyambar kopernya yang entah sejak kapan sudah rapi, lalu Arthur berjalan keluar kamar meninggalkan Kayla. Suara pintu apartemen yang tertutup menandakan bahwa kini Kayla benar-benar sendirian lagi, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kayla menghela napas panjang, menatap sisi tempat tidur yang kini kosong. Statusnya sudah berubah menjadi seorang istri, namun rasanya ia tetaplah Kayla yang kesepian, kini ditambah dengan beban rahasia dan ketakutan pada sosok suaminya sendiri. Semangat Kayla, harusnya kamu senang karena kamu gak akan ketemu suami kamu yang kaku itu, gumam Kayla. Kayla pun bersiap untuk mengurus apa saja yang ia butuhkan untuk mendaftar koas ke kampusnya. Ketika Kayla pergi ke dapur, metranya melihat sesuatu di atas meja makan kayu yang minimalis miliknya, di mana terdapat sebuah amplop coklat tebal dan sebuah kartu kredit tambahan berwarna hitam. Di sampingnya, terselip secarik kertas dengan tulisan tangan yang sangat rapi khas tulisan dokter, namun masih bisa terbaca. PIN kartu adalah tanggal lahirmu, gunakan untuk kebutuhan kuliah dan keberangkatanmu ke negara A, jangan sampai sakit. Arthur. Kayla memandangi kertas itu cukup larna, dingin sekali, bahkan tulisannya pun terasa kaku gumamnya. 12. Namun, Kayla tak bisa memungkiri ada sedikit rasa hangat yang menyelinap saat menyadari Arthur sudah menyiapkan kartu atas namanya bahkan sebelum mereka resmi menikah. Haduh, ngapain juga sih aku malah mikirin dia, ucap Kayla. Baru saja Kayla hendak menyeduh kopi, ponselnya bergetar, nama Bunda Anya muncul di layar. Halo, sayang. Sudah bangun? Sudah, Bun. Ini aku baru bangun, tapi udah siap-siap mau ke kampus. Arthur sudah berangkat. Lia, sudah Bu. Bu kok tahu? Tadi dia sempat pamit lewat telepon ke ayah. Bunda merasa tidak enak, kamu baru menikah sehari sudah ditinggal tugas. Tidak apa-apa, Kayla mengerti kok, profesi dokter memang begitu kan. Syukurlah kalau kamu tidak marah. Oh iya, Kayla, tadi Tante Marma mertuamu menelepon. Dia bilang kalau kamu butuh bantuan untuk urusan administrasi atau tiket ke negara A langsung hubungi dia saja, jangan sungkan. Lia, Bun. Nanti Kayla kabari Mama Emma. Ya sudah, istirahatlah. Gunakan waktu sebulan ini untuk bersantai sebelum kamu sibuk koas di sana ya. Lia, Bun. Oh iya, ayah sama bunda sudah pulang. Lia, ayah sama bunda sudah dalam perjalanan ke rumah ini, kita gak tahu kalau Arthur bakal pulang ke negara A, maaf ya sayangel. Gak apa-apa, Bun. Kayla paham kok, lagi pula kan Kayla di sini cuma sebentar soalnya abis ini Kayla juga bakal kos di sana. Bunda tunggu ya kamu pulangel. Lia, Bun. Setelah itu sambungan telepon tersebut pun berakhir. Kayaknya ayah sama bunda suka banget sama Arthur, aku panggilnya apa ya? Masa Arthur? Kayak gimana gitu, kalau panggil sayang, kok ya geli, panggil mas aja kali ya. Aduh pusing, aku harus diskusikan sama dia sih. Maunya dipanggil apa, gumam Kayla. Minggu-minggu berikutnya di negara C dihabiskan Kayla dengan kesibukan mengurus pendaftaran koasnya di negara A. Anehnya Arthur tidak pernah meneleponnya. Komunikasi mereka hanya sebatas pesan singkat yang tidak mencerminkan hubungan suami istri, di mana Arthur hanya bertanya tentang pendaftaran koas Kayla atau menanyakan tentang uang Kayla yang sudah habis atau belum. Tidak ada tanya kabar, tidak ada ucapan rindu. Kayla merasa mereka lebih seperti rekan bisnis daripada pasangan suami istri. Namun, hal ini justru membuat Kayla merasa aman di zona nyamannya sendiri. 13. Hari ini adalah hari terakhir Kayla di negara C, besok ia akan kembali ke negara A untuk menjalankan tugasnya yaitu koas.
Kayla hanya perlu menyiapkan keperluannya sendiri, karena semua keperluan kepulangannya sudah disiapkan Arthur. Bukannya merasa senang karena harus kembali ke tempat kelahirannya dan bertemu sang suami, Kayla justru sedih karena kebebasannya sudah akan berakhir dan ia harus memulai babak baru kehidupannya di negara A bersama suami yang ditakutinya akan segera dimulai. Malam terakhir ini terasa begitu sunyi bagi Kayla. Ia duduk di tengah kamar yang kini dipenuhi koper-koper besar, memandangi sekeliling apartemen yang telah memberinya rasa tenang selama ini. Besok, Kayla tidak hanya kembali ke negara A sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang akan menjalani koas, tapi juga sebagai seorang istri dari pria kaku bernama Arthur yang sampai sekarang Kayla belum kenal lebih jauh tentang siapa itu Arthur. Perkenalkan yang begitu singkat dan pernikahan yang begitu mendadak serta sikap Arthur yang begitu kaku pada Kayla membuat Kayla tidak berani bertanya lebih jauh tentang pria itu. Kayla pun malu jika bertanya pada kedua orang tuanya dan juga mertuanya. Aku tahunya Arthur itu dokter, tapi aku gak tahu dia dokter di rumah sakit mana. Kalau ternyata dia dokter di rumah sakit tempatku koas kan enak aku bisa minta bantuan dia. Kalau ada apa-apa yang aku gak ngerti aku bisa suruh dia biat gantiin aku. Semoga aja Arthur satu rumah sakit denganku. Fix sih kalau sampai aku sama Arthur satu rumah sakit, itu artinya aku emang jodohnya dia hehehe, gumam Kayla. Bersambung. 14. Kok dikunci? Setelah menempuh perjalanan udara, Kayla akhirnya mendarat di Bandara Internasional Negara A. Saat ia keluar dari pintu kedatangan, matanya langsung menangkap sosok tinggi tegap yang berdiri di antara kerumunan. Arthur mengenakan kaos polo hitam yang pas di badannya dan kacamata hitam. Ia berdiri bersandar pada pilar sambil melipat tangan di dada. Begitu melihat Kayla, ia melepaskan kacamatanya, menampakkan tatapan mata yang tetap tajam dan intens. Kayla berjalan mendekat dengan ragu. Kak, kamu udah dari tadi? Tanya Kayla mencoba basa-basi. Arthur tidak menjawab pertanyaan Kayla, ia langsung mengambil alih koper besar yang ditarik Kayla. Sudah sampai. Ayo, mobil di depan, ucapnya pendek tanpa basa-basi. Kayla yang mendapat respon dingin dari Arthur hanya meneguk ludahnya dengan mata berkedip-kedip, ia takut dengan sang suami. Gila. Aku harus hidup dengan pria sedingin dan sekaku itu, padahal aku cuma tanya dia udah lama atau gak di sini dan dia gak jawab pertanyaanku. Tuhan. Gimana nasib pernikahanku nantinya, batin Kayla. Kayla pun masuk ke dalam mobil dan tentu saja suasana di dalam mobil sangat tidak nyaman, suasana yang begitu hening, tidak ada percakapan antara keduanya. Arthur begitu fokus pada perjalanannya hingga akhirnya Kayla mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung itu. Nanti kita tinggal di rumah papa atau ayah? Tanya Kayla. Arthur menoleh sebentar pada Kayla lalu kembali fokus pada jalanan. Kita tinggal di apartemenku. Jawab Arthur. Loh kenapa gak tinggal di rumah papa atau ayah? Tanya Kayla. Gak suka? Jawab Arthur singkat, padat dan jelas. Kayla sendiri tidak dapat membalas perkataan Arthur dan akhirnya ia memilih untuk diam dan menikmati perjalanan yang penuh keheningan dan rasa canggung itu. Tak lama setelah itu, mobil yang dikendarai Arthur pun memasuki apartemen mewah yang menjulang tinggi di tengah kota. Arthur dan Kayla keluar dari mobil dan masuk ke dalam gedung tersebut. Ketika masuk ke dalam apartemen milik Arthur itu, Kayla dibuat kagum dengan interior yang begitu sederhana dan tertata rapi. Kopermu aku taruh di kamar, aku harus kembali ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa, kau bisa kabarin aku, ucap Arthur. Belum sempat Kayla menjawabnya, Arthur sudah meninggalkannya dan Kayla pun menghela napas panjang. Padahal aku belum tanya dia kerja di rumah sakit mana. Ya udah deh nanti aja pas dia pulang aku tanya, gumam Kayla lalu menata semua barang-barangnya. Namun, etika Kayla sedang menatap pakaiannya,
ia baru sadar jika di dalam walk-in closet tersebut ada barang-barang Arthur. 15. Tunggu, kenapa pakaian dia juga ada di sini? Apa jangan-jangan aku sama dia bakal tidur bareng? Gak mungkin dong. Gumam Kayla. Untuk memastikannya, Kayla pun keluar dari walk-in closet dan melihat barang-barang di kamar tersebut yang ternyata memang ada beberapa barang milik Arthur. Bahkan ketika Kayla melihat rak samping ranjang pun terisi barang-barang Arthur. Aku beneran bakal tidur berdua sama dia. Gak sih, ini gak mungkin, kayaknya dia salah ngasih kamar deh, harusnya aku sama dia tidurnya pisah kamar kayak di novel-novel, kan kita berdua dijodohin bukan karena suka, gumam Kayla lalu ia kembali menaruh barang-barangnya di koper. Kayla pun keluar dari kamar dan mencari kamar tidur lain untuk ia tempati, sayangnya tidak ada kamar yang bisa ia tempati, semua ruangan sudah terisi dengan berbagai barang. Ada yang menjadi ruang kerja Arthur, ada juga yang menjadi gudang penyimpanan hingga tibalah Kayla di ruangan dekat dapur. Ketika Kayla mencoba membukanya, pintu tersebut terkunci. Kok dikunci? Di dalamnya ada apa ya? Apa jangan-jangan suamiku mafia dan dia nyembunyiin mayat di dalam? Biasanya di novel-novel kayak gitu, apalagi Arthur udah memenuhi kriteria sebagai mafia, dingin, kaku, cuek, dan ganteng terus kaya lagi. Seapaan sih Kayla? Kok kayak anak kecil gini? Gak mungkin juga kali dia mafia, makanya jangan kebanyakan baca novel, jadi otaknya bermasalah gini kan, gumam Kayla. Karena tidak menemukan kamar lagi, akhirnya Kayla menaruh kopernya di kamar dan akan bertanya pada Arthur nanti saat Arthur pulang. Kayla menghabiskan sisa siangnya dengan perasaan gelisah. Kayla pun memilih tidur untuk menghilangkan rasa bosan dan rasa lelahnya karena perjalanan yang panjang. Malam harinya, Kayla terbangun dan melihat jam. Gila, aku kalau tidur kenapa kayak orang mati sih? Udah jam 7 aja, gumam Kayla dan bangun lalu membersihkan tubuhnya. Ketika selesai ritual mandinya, Kayla merasakan perutnya mulai keroncongan, namun ia takut menyentuh apapun di dapur mewah Arthur. Lebih tepatnya ia tidak bisa masak, bisa pun hanya masakan sederhana seperti goreng telur, nasi goreng atau mie rebus. Karena tidak tahu harus apa, akhirnya Kayla memilih menunggu Arthur pulang dan sekitar pukul 9 malam, terdengar suara kunci pintu apartemen terbuka dan Kayla yakin jika itu adalah Arthur. 33. Arthur masuk dengan wajah yang tampak lebih lelah, jas dokternya tersampir di lengan dan dua kancing teratas kemejanya sudah terbuka. Begitu melihat Kayla berdiri di dekat ruang tamu, ia berhenti sejenak. Belum tidur? Tanya Arthur singkat sambil meletakkan kunci mobil di atas meja. Belum? Aku menunggumu, jawab Kayla ragu. Arthur hanya mengangguk pelan dan berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Kayla memberanikan diri membuntuti dari belakang. Kenapa? Tanya Arthur melihat Kayla mengikutinya. Aku lapar, ucap Kayla malu. 16. Ya makan, jawab Arthur. Aku gak bisa masak, aku mau bikin telur goreng, tapi gak ada telurnya, gak ada mie rebus dan gak ada nasi, ucap Kayla. Beli? Aku lelah ingin istirahat, ucap Arthur. Tunggu, aku mau tanya soal kamar, kenapa barang-barangku ditaruh di kamarmu? Apa tidak ada kamar lain? Aku tadi keliling tapi semuanya penuh dan ada satu pintu yang dikunci. Pertanyaan Kayla terhenti lantaran Arthur menyelanya. Arthur menghentikan aktivitas minumnya, ia meletakkan gelas lalu berbalik, menatap Kayla dengan tatapan datar yang sulit dibaca. Kita sudah menikah dan kita akan tidur bersama dan soal pintu yang dikunci itu, jangan pernah coba-coba membukanya, itu ruang pribadiku, ucap Arthur. Kayla menelan ludahnya dengan berat, pikiran liarnya tentang mafia kembali muncul. Jangan-jangan beneran ada mayat. Atau ruang rahasia penuh senjata. Batin Kayla.
Jangan mikir aneh-aneh, aku ke kamar. Di sebelah kulkas ada beberapa menu restoran enak dekat sini, ucap Arthur lalu meninggalkan Kayla. Gini banget jadi istri? Harusnya tuh dijawab, iya sayangku. Sebentar ya aku mandi dulu setelah itu aku masakin menu spesial buat kamu dan kita makan bareng ini malah disuruh pesen makan sendiri, gumam Kayla. Bersambung. 17. Terlalu jahat. Akhirnya Kayla pun memesan makanan di salah satu restoran, ia pun menikmati makanannya sendiri. Aku udah nikah, tapi kayak belum nikah. Hahaha gimana coba, gumam Kayla yang menertawakan nasibnya. Setelah makanannya habis, dengan terpaksa Kayla masuk ke kamar. Ketika Kayla masuk ke dalam kamar, ia melihat Arthur sudah berbaring di sisi kanan ranjang dengan laptop di pangkuannya, masih sibuk bekerja. Katanya tadi capek pengen istirahat malah kerja, batin Kayla. Kayla naik ke ranjang dengan gerakan sangat pelan, seolah-olah jika ia bergerak sedikit saja, Arthur akan berubah menjadi monster. Kayla menarik selimut hingga sebatas hidung di sisi kiri ranjang, menyisakan jarak yang cukup luas di tengah-tengah mereka. Jangan terlalu pinggir nanti jatuh ucap Arthur yang masih fokus pada laptopnya. Iya, jawab Kayla dan sedikit bergeser ke tengah. Matikan lampunya jika mau tidur ujar Arthur dan lagi-lagi tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. Iya, jawab Kayla yang begitu takut dengan sikap dingin Arthur padanya. Kayla mematikan lampu nakas di sisinya, dalam kegelapan, jantungnya berdegup kencang. Kayla tidak menyangka hidupnya akan berubah secepat ini, menikah dengan pria asing, tidur seranjang tanpa ada rasa suka. Gak apa-apa Kayla, kamu bisa melewatinya, batinnya sebelum akhirnya rasa kantuk mengalahkan rasa takutnya. Setelah Kayla terlelap, Arthur pun menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menaruh laptopnya di atas meja dan menatap lekat wajah damai Kayla yang berada di sampingnya, Arthur menarik pelan tubuh Kayla hingga berada di dekatnya. Setelah itu Arthur mengecup seluruh wajah Kayla dan terakhir ia mengecup bibir Kayla hanya kecupan singkat, namun terasa menantang untuk Arthur. Arthur tersenyum setelah mengecup bibir sang istri, tanpa mengatakan apapun Arthur memeluk Kayla dan menyusul Kayla menuju alam mimpi. Pagi harinya, Kayla bangun dengan enggan. Namun, ia mengingat jika hari ini adalah hari pertamanya bertugas di salah satu rumah sakit, mau tidak mau Kayla pun harus bangun. Namun, ketika Kayla benar-benar sadar, Kayla tidak melihat Arthur di sampingnya. Loh Arthur mana? Gumam Kayla. Kayla pun duduk di pinggir ranjang dan melihat secarik kertas di atas meja. Kayla mengambil kertas tersebut dan membaca tulisan di dalam kertas itu. Sarapan sudah aku siapkan, kunci mobil ada di rak atas, pakai yang warna hitam di slot parkir B12. Ingat ini hari pertamamu jadi jangan sampai terlambat apalagi sampai membuat masalah. Arthur. Dia ini perhatian kan ya, tapi kok aku malah takut ya sama pesannya. Ngomong-ngomong tulisan tangannya rapi banget buat ukuran dokter, tapi tetap aja sih isinya cuma perintah. Masa gak ada romantis-romantisnya gitu kayak. 18. Semangat sayang atau apa kek, gumam Kayla kesal. Kayla pun bersiap-siap begitu ia keluar dari kamar dan menuju meja makan, di sana terdapat sandwich dan jus. Dia tahu aku suka jus mangga. Gumam Kayla. Setelah sarapan, Kayla bersiap dengan kemeja rapi dan membawa jas putih kebanggaannya, jas Nelly yang menandakan statusnya sebagai dokter muda. Kayla turun ke basemen dan menemukan mobil SUV hitam yang tampak sangat gagah. Mobilnya aja seren kayak yang punya, gumam Kayla. Perjalanan menuju rumah sakit Medika Utama memakan waktu 30 menit, jantung Kayla berdegup kencang karena ini adalah hari pertama ia terjun langsung ke lapangan setelah bertahun-tahun bergelut dengan teori. Begitu sampai di rumah sakit, Kayla langsung menuju ruang orientasi mahasiswa koas, di sana sudah ada sekitar 10 orang lainnya yang tampak sama tegangnya dengan Kayla.
Kalian tahu nggak siapa yang bakal pegang departemen bedah saraf periode ini? Bisik salah satu teman koas di sebelah Kayla. Aku lupa lagi namanya siapa sih, pokoknya dokter ini tuh ganteng banget dan aku dengar dokter julukannya dokter kulkas. Kabarnya juga dia nggak segan-segan buat usir koas dari ruang operasi kalau ada yang salah dikit aja, jawab yang lain dengan wajah pucat. Masa sih? Aku kok takut ya? Kalau aku buat salah gimana? Jawab lainnya. Tapi, aku dengar tim kita bakal dibagi dua. Ada yang sama dokter kulkas itu sama dokter Bian. Dokter Bian itu yang paling enak, beliau santai bimbingnya, ucap yang lain. Kayla yang sejak tadi mendengar percakapan mereka pun meneguk ludahnya dengan berat, ia tampak gugup. Tuhan, lancarkan koasku, aku gak mau diusir di ruang operasi. Semoga aku bisa koas tanpa ada masalah, batin Kayla. Setelah itu seorang petugas masuk ke ruangan tersebut, Jihan, Fahmi, Angga, Selin dan Kayla, kalian ikut saya dan sisanya akan berada di sini, ucap petugas. Mereka berlima pun mengikuti petugas dan tak lama, mereka masuk ke sebuah ruangan di mana di sana dokter Bian menunggu 5 dokter muda yang akan ia bimbing. Jadi kalian dokter N mudanya, ucap dokter Bian. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, tapi aura wibawa dan kepemimpinannya begitu mendominasi. Dokter Bian tersenyum ramah, tipe senyum kebapaan yang membuat ketegangan di bahu Kayla sedikit mengendur. Selamat datang di Departemen Bedah Saraf, saya Dokter Bian, salah satu spesialis di sini yang akan membimbing kalian selama beberapa minggu ke depan. Kayla menghela napas lega dalam hati, terima kasih, Tuhan. Aku nggak dapat dokter kulkas itu. Sepertinya dokter Bian orangnya baik, batin Kayla. 19. Teman-teman koas di sebelahnya pun tampak mulai bisa bernapas lega, bedah saraf bukan stase yang mudah, kalian harus teliti, cepat dan disiplin. Tapi tenang saja, selama kalian mau belajar, maka saya akan bantu, ucap dokter Bian. Kayla pun bertugas dengan penuh semangat membantu dokter Bian. Saat jam istirahat Kayla memilih pergi ke kantin rumah sakit bersama teman-teman barunya. Akhirnya istirahat juga, yuk ke kantin, ajak Jihan. Ayo, jawab Selin. Ketika mereka baru saja keluar dari ruangan mereka melihat Nadia, salah satu teman koas mereka yang berbeda tim dengan mereka. Nadia, panggil Jihan. Nadia yang terlihat lelah itu menghampiri mereka. Kamu kenapa kok gak semangat gitu? Tanya Jihan. Capek banget, gila kenapa aku harus sama dokter kulkas sih, ucap Nadia. Jahat banget ya emang. Tanya Kayla yang merasa kasihan melihat Nadia. Bukan jahat lagi, tapi terlalu jahat. Dokternya terlalu tegas, salah dikit aja dimarahin, ucap Nadia. Sekarang ayo istirahat, kita mau ke kantin, ajak Jihan. Gak bisa, aku mau ke ruangan dokter kulkas lagi, masih banyak pekerjaan di sana, ucap Nadia dan dengan malas pergi meninggalkan ketiganya. Kasihan lihat Nadia, ucap Selin. Untung aku sama dokter Bian yang baik banget, ucap Jihan. Lia, aku gak bisa bayangkan kalau aku sama dokter kulkas itu, ucap Kayla. Bersambung. 20. Kebetulan sekali. Kayla, Jihan dan Selin pun sampai di kantin rumah sakit dan memesan makanan untuk mengganjal perut mereka. Kasihan ya Nadia sama yang lainnya, ucap Selin. Ya mau gimana lagi, tapi jujur tak aku tiba-tiba pengen dibimbing sama dokter kulkas itu deh, ucap Jihan. Kenapa? Tanya Selin.
Aku dengar siapapun dokter muda yang dibimbing sama dokter kulkas, pasti jadi sukses. Contohnya dokter Sandi, tahu kan dokter Sandi yang sempat viral karena jadi sukarelawan di pedesaan, ucap Jihan. Oh, jadi dokter Sandi itu dulu koas di sini dan dibimbing sama dokter kulkas, ucap Selin dan dianggupi Jihan. Tunggu deh. Kalian dari tadi manggilnya dokter kulkas, emangnya nama aslinya siapa? Ganya Kayla. Gue lupa namanya, dokter Ata deh kayaknya, ucap Jihan. Oh dokter Ata, ucap Kayla. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun selesai dengan makan siangnya, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Namun, suasana lobi begitu ramai dengan lalu lalang petugas dan di tengah hiruk pikuk itu tiba-tiba beberapa perawat berlari kencang ke arah pintu keluar. Kayla, Jihan dan Selin pun melihat ke arah pintu masuk dan betapa terjun Kayla ketika melihat Arthur yang berbeda dari yang ia kenal. Arthur berada di atas ranjang pasien yang sedang didorong cepat oleh petugas dan perawat. Kedua tangannya melakukan penekanan kuat pada luka di kepala pasien yang bersimbah darah. Kemeja putihnya yang tadi pagi rapi, kini terkena bercak merah. Wajahnya mengeras, rahangnya terkatup rapat dan matanya memancarkan fokus yang mematikan. Cepat. Siapkan OK1. Pasien penurunan kesadaran, risiko herniasi. Teriak Arthur dengan suara baritonnya yang menggelegar dan memerintah perawat dan residen di sekelilingnya. Jihan, Selin dan Kayla hanya bisa terpaku di pinggir lobi. Namanya bukan Dokter Ata, tapi Dokter Arthur. Gila auranya serem banget kalau lagi mode darurat gitu ucap Jihan. Pantas saja dijuluki Dokter Kulkas, lihat tatapannya, ingin banget tapi sekaligus mematikan. Aku aja sampai merinding cuma lihat dari jauh ucap Selin. Kayla tidak menyahuti obrolan Jihan dan Selin, jantungnya berdegup kencang bukan hanya karena takut, tapi karena rasa kagum yang tiba-tiba muncul. Pria yang semalam mengecup wajahnya secara diam-diam, meskipun Kayla tidak tahu, sekarang terlihat seperti pahlawan yang sedang bertarung melawan maut. Namun di sisi lain, ia juga merasa ngeri membayangkan harus berhadapan dengan Arthur dalam mode seperti itu. Baru saja ranjang itu melesat masuk ke lift khusus bedah, tiba-tiba Dr. Bian muncul dari arah belakang mereka dengan wajah serius. Dokter muda, kenapa masih di sini? Tanya Dr. Bian. Maaf dokter, kami baru kembali dari kantin, jawab Kayla. 21. Kebetulan sekali, Dr. Arthur baru saja membawa pasien kecelakaan karambol dengan trauma kepala berat. Beliau butuh bantuan tambahan untuk observasi pasca operasi nanti. Kalian berlima, ikut saya ke ruang operasi, kalian akan melihat bagaimana prosedur kraniotomi darurat dilakukan oleh dokter bedah saraf terbaik kita, ucap Dr. Bian. Kami juga ikut masuk ke ruang operasi Dr. Arthur, dok. Tanya Kayla. Lihat dong, ini kesempatan langka bagi kalian, ayah ajak Dr. Bian. Setelah berganti pakaian steril dan melakukan prosedur cuci tangan, Kayla dan teman-temannya berdiri di sudut ruang operasi yang sangat dingin. Di tengah ruangan, di bawah lampu operasi yang terang, Arthur sudah berdiri dengan baju bedah hijau lengkap dengan masker dan pelindung wajah. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara detak jantung pasien dari mesin monitor. Pisau, minta Arthur dan perawat instrumen dengan sigap memberikan alat yang diminta. Tangan Arthur bergerak dengan sangat tenang namun pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap gerakan jarinya terlihat sangat presisi. Kayla memperhatikan dari jauh, ia hampir tidak percaya bahwa tangan yang sangat ahli membedah tengkorak manusia itu adalah tangan yang sama yang mengusap kepalanya kemarin.
Tiba-tiba, Arthur berhenti sejenak. Matanya melirik ke arah barisan koas yang menonton di sudut ruangan, tatapannya jatuh tepat pada Kayla yang tersembunyi di balik masker bedahnya. Dokter muda yang di pojok, yang memegang buku catatan suara Arthur terdengar dingin di balik maskernya. "Iya, dokter," jawab Kayla gugup karena saat ini ia menjadi pusat perhatian orang-orang di ruangan itu. "Sebutkan komplikasi paling fatal yang bisa terjadi dalam 10 menit ke depan pada pasien dengan kondisi seperti ini," tanya Arthur sambil tangannya kembali bekerja tanpa menoleh sedikit pun pada Kayla. Seluruh ruangan mendadak tegang, Dr. Bian hanya diam, ingin melihat kemampuan anak didiknya. Itu terjadi perdarahan ulang atau peningkatan tekanan intrakranial yang menyebabkan herniasi batang otak, dok, jawab Kayla berusaha tenang meski kakinya lemas. "Lalu apa yang harus kau lakukan jika monitor menunjukkan tanda-tanda itu?" kejar Arthur lagi, suaranya naik 1 oktav seolah memberi tekanan pada pertanyaannya. "Saya akan memberikan mama manitol dosis tinggi dan pastikan ventilasi pasien adekuat untuk menurunkan kadar C02, jawab Kayla. Ruangan tersebut pun hening sejenak, Arthur tidak memuji dan hanya mendengus kecil. "Setidaknya otakmu tidak tertinggal di kantin, perhatikan baik-baik, jangan hanya berdiri seperti patung. Jika kalian tidak mengerti apa yang saya lakukan, silakan keluar, saya tidak butuh penonton yang tidak berguna," ucap Arthur. Celine dan Jihan saling berpandangan dengan wajah pucat pasi, Kayla hanya bisa menelan ludah. "Gila. Benar-benar dokter kulkas, di rumah sakit dia benar-benar menganggapku orang asing bahkan lebih galak dari siapapun," batin Kayla. Setelah operasi yang melelahkan itu berakhir, Arthur melangkah keluar dari ruang operasi dengan langkah tegap dan